Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Hindra Syahputra. Dan saya Raditya Purwanggara. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Upaya Peningkatan Reforestation untuk Minimarket di Wilayah Boyolali yang berbasis Green Building. Indonesia merupakan negara yang masuk ke dalam urutan 50 dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berdasarkan IQAir, pada tanggal 30 September 2022, Indonesia menempati urutan ke-12 dari 50 negara dengan prediksi kualitas udara 116 yang dapat diartikan udara tersebut tidak sehat bagi kelompok sensitif. Menurut Pardana, pencemaran udara diartikan sebagai adanya zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Namun, tidak dapat dipungkiri, sejalan dengan kebutuhan manusia, kegiatan pembangunan semakin marak, meningkatnya keberadaan toko-toko serba ada muncul di wilayah kita. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Boyolali, per 2019 di Kabupaten Boyolali terdapat 124 toko modern maupun minimarket yang tersebar di 19 kecamatan. Kehadiran minimarket sebagai pengganti toko tradisional tidak selalu membawa dampak baik. Salah satu dampak negatif kehadiran minimarket adalah hilangnya sebagian lahan terbuka hijau akibat pemundulan area pepohonan hijau yang akan dibangun minimarket. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang melatar belakangi minimarket menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian? 2. Bagaimana tingkat kecocokan konsep green building di minimarket dengan upaya peningkatan reforestation di Boyolali? 3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap konsep green building yang akan diterapkan di minimarket? 1. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih valid, akurat, reliable, dan objektif dengan menggunakan metode kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngemplak dan sekitarnya dengan waktu penelitian selama 1 bulan. 3. Data dan sumber. A. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan minimarket terdekat dari SMA Negeri 1 Ngemplak. B. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, dokumen, dan internet. 1. Latar belakang minimarket menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian. Dari hasil pengumpulan data yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan minimarket cukup banyak. Namun ternyata minimarket memang didesain minim tanaman sehingga terkesan gersang. Kesimpulan ini didukung dengan hasil wawancara kami dengan pramuniaga sejumlah minimarket. Ternyata setelah kami amati lebih lanjut, penggunaan energi listrik di minimarket juga boros. Sehingga kami tertarik untuk menjadikan minimarket sebagai objek penelitian karena konsep green building yang kami tawarkan dapat menjadi solusi dari masalah tersebut. 2. Tingkat kecocokan konsep green building di minimarket dengan upaya peningkatan reforestation. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kami cukup yakin bahwa penerapan green building di minimarket sangat cocok dengan upaya peningkatan reforestation. Walaupun cocok, bukan berarti penerapan konsep green building di minimarket tanpa halangan. Dari hasil wawancara dengan sejumlah pramuniaga, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah kendala terkait penerapan konsep green building di minimarket. Kendala tersebut, 1. Keterbatasan lahan, dan 2. Perizinan. Namun menurut kami, hal ini bukanlah suatu kendala besar yang masih bisa dicari jalan keluarnya. Sehingga kami masih sangat yakin bahwa penerapan konsep green building di minimarket sangat cocok dan dapat mendukung upaya reforestation terutama untuk minimarket. 3. Respon masyarakat terhadap penerapan konsep green building di minimarket. Hasil angket yang kami sebar ke masyarakat cukup membuktikan bahwa masyarakat merespon positif terhadap penerapan konsep green building di minimarket. Masyarakat pun juga menganggap bahwa minimarket kekurangan tanaman yang membuat minimarket memiliki kesan gersang dan panas. Dengan kata lain, masyarakat juga setuju terhadap program green building untuk meningkatkan reforestation dan sebagai upaya penghematan energi di minimarket. Kesimpulan kami dengan dilakukannya penelitian ini adalah green building merupakan salah satu konsep penghijauan yang dapat direalisasikan di area perkotaan sebagai solusi untuk membuka lahan terbuka hijau yang baru dan dapat menjadi solusi penghematan energi terutama untuk minimarket. Konsep ini kami fokuskan teruntuk minimarket karena keberadaannya yang banyak beredar di segala tempat, namun masih minim akan penghijauan dan ternyata minimarket dinilai masih sangat boros dalam penggunaan energi listrik. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan pihak terkait dapat memikirkan lebih lanjut untuk membuka lahan terbuka hijau dan sebagai salah satu cara penghematan energi di minimarket, guna mengurangi kesan gersang dan menghemat energi listrik yang sekaligus dapat menekan biaya listrik minimarket tersebut. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.